Dia Ibnu Abbas putra paman Rasulullah. Kemudian orang itu membaca ayat, Allah lebih mengetahui di mana dia menetapkan risalahnya. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dari Allah bagi orang yang tidak mengikuti dan mematuhi apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya, yaitu kelak pada hari kiamat akan ditimpakan kekerdilan yang abadi di hadapan Allah. Inilah balasan dari perbuatan yang sejenis. Karena dahulu ketika di dunia mereka sombong, maka pada hari kiamat mereka akan disiksa dengan kehinaan yang abadi. Ayat ini senada dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, Surat Al-Mumin, ayat 60, yakni kerdil, kecil, dan hina. Firman Allah Ta'ala, dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya, karena tipu daya itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, maka mereka akan dibalas dengan azab yang keras, nyata, oleh Allah pada hari kiamat sebagai pembalasan yang setimpal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu aneka rahasia ditampakkan. Dalam Syahihain dikatakan dari Rasulullah, pada hari kiamat akan dipancangkan sebuah panji pada pantat setiap pengkhianat dan bertuliskan, inilah pengkhianatan si Fulan bin Fulan. Hikmah yang terkandung dalam perbuatan itu ialah karena pengkhianatan biasanya samar sehingga tidak dapat dilihat orang, maka pada hari kiamat pengkhianatan dan penipuan itu menjadi sebuah bendera yang berkibar di tangan pelakunya yang bertuliskan penipuannya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukkan, maka dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka dia akan menjadikan hatinya itu sesak dan sempit seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah, Allah menimpakan keburukan kepada orang-orang yang tidak beriman, ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukkan, maka dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah memudahkan, menggiatkan, dan mengentengkan Islam untuknya. Jadi, yang demikian itu merupakan tanda kebaikan, seperti firman Allah Ta'ala, barang siapa yang hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, maka dia berada dalam cahaya dari Tuhannya. Dan seperti firman Allah Ta'ala, namun Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, Surat Al-Hujurat, ayat 7. Ibnu Abbas menafsirkan ayat, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukkan, maka dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, dengan melapangkan hatinya untuk mengesahkan dan mengimani Allah. Demikian pula menurut penafsiran Abu Malik dan ulama lainnya. Penafsiran ini jelas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberinya petunjuk, maka dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah melapangkan dadanya? Beliau bersabda, cahaya masuk ke dalam hatinya sehingga dia merasa lapang. Sahabat bertanya, apakah hal itu ada tandanya? Beliau bersabda, tandanya ialah menghindari negeri tipuan, dunia, kembali ke negeri keabadian, akhirat, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba. Hadis ini memiliki beberapa jalan yang berangkai dan bersambung serta satu sama lain saling menguatkan. Wallahu alam. Hal ini tidak boleh dipahami bahwa kehendak itu memaksa seseorang untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Artinya, seorang hamba tidak memiliki kehendak apapun. Jika dia melakukan kebaikan, maka hal itu karena dia dipaksa, dan bila dia melakukan keburukan, maka hal itu karena dipaksa pula. Bukan karena itu.
Karena kehendak Allah berbeda dengan perintahnya, Allah berkehendak, namun tidak menyuruh. Dia berkehendak karena tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali menurut kehendaknya. Dia tidak menyuruh karena dia tidak menyuruh kepada keburukan dan tidak meridai hamba-hambanya berbuat kekafiran. Tatkala Allah memerintahkan beberapa perintah dan melarang beberapa larangan supaya dia ditaati, maka bagi orang yang taat surga dan bagi yang maksiat neraka. Allah memberi akal kepada setiap orang mukallaf yang dikenai peraturan agama untuk membedakan baik dan buruk. Jika dia melakukan kebaikan, maka karena dia memilih itu. Kalaulah dia tidak memilih yang itu, niscaya dia tidak berhak mendapat surga. Dan jika dia melakukan keburukan, maka karena dia memilihnya pula. Kalaulah dia tidak memilihnya, niscaya dia tidak berhak masuk neraka. Jika dia dipaksa atas perbuatannya, niscaya dia tidak berhak mendapat surga maupun neraka. Supaya orang mukallaf mendapat balasan amalnya, maka Allah memberinya pilihan yang terkandung dalam perkara yang dibebankan kepadanya. Dan setiap pekerjaan yang dilakukannya, apakah itu berupa kebaikan maupun keburukan, adalah menurut kehendak Allah Ta'ala karena Dia menetapkan untuk melarang hambanya melakukan kejelekan sebagaimana Dia menetapkan untuk hambanya melakukan kebaikan. Namun, tatkala surga telah dijanjikan bagi pelaku kebaikan dan neraka diancamkan kepada pelaku keburukan, maka di antara hikmah Allah Ta'ala menetapkan untuk memberikan pilihan dan bukan paksaan kepada hambanya. Karena apabila dia diberi pilihan, lalu dia melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga melalui amal, perbuatan, dan pilihannya itu. Jika dia melakukan keburukan, maka dia berhak mendapat neraka melalui perbuatan dan pilihannya itu. Jika dia dipaksa untuk melakukan hal itu, maka nikmat atau azab manakah yang berhak diterimanya? Agar manusia tidak memiliki alasan untuk mendebat Allah, maka Dia memberi mereka pilihan dalam amal baik dan buruk. Pilihan ini masuk ke dalam wilayah taklif. Artinya suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah mencapai umur balik, yang dapat dicapai dengan adanya akal dan kemampuan membedakan karena taklif itu berporos di atas akal. Adapun persoalan-persoalan yang tidak dapat diatasi oleh akal dan persoalan itu berada di luar kerangka taklif, maka makhluk dipaksa untuk menerima perkara yang rumit ini. Kepada Allah lah saya memohon taufik. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka Dia akan menjadikan hatinya itu sesak dan sempit. As-Sadi berkata, yakni hati yang tidak memadai untuk menyimpan hidayah sedikit pun dan tidak ada sedikit pun keimanan yang bermanfaat yang menembus dan masuk ke dalamnya. Firman Allah Ta'ala, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Di sana dia tidak menemukan jalan kecuali tanjakan. Hal itu karena dadanya demikian sempit. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, Allah menimpakan keburukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah menjadikan hati orang yang hendak disesatkan olehnya itu sesak dan sempit, demikian pula Allah mengirimkan setan kepada orang yang demikian dan sejenisnya, yaitu orang yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setan itu menyesatkannya dan menghalang-halanginya dari jalan Allah. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang memahami. Ayat 126. Bagi mereka negeri keselamatan di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka lantaran apa yang telah mereka lakukan, ayat 127. Setelah Allah menceritakan jalan orang-orang yang menyimpang dari jalannya, maka Dia memberitahukan kemuliaan petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh Rasul-Nya. Maka Allah Ta'ala berfirman, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Yakni, hai Muhammad, agama yang kami syariatkan kepadamu ini dan kami wahyukan kepadamu melalui Al-Quran merupakan jalan Allah yang lurus, tali Allah yang kuat, dan peringatan yang bijaksana.
Sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang memahami, bagi orang-orang yang memiliki kesadaran dan dapat memahami Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka negeri keselamatan, yaitu surga, di sisi Tuhannya, pada hari kiamat. Allah menyebut surga dengan negeri keselamatan, lantaran para penghuninya selamat dalam melintasi Syiratul Mustaqim dan mereka mengikuti jejak para nabi. Setelah mereka selamat dari kebengkokan, maka mereka masuk ke negeri keselamatan. Dialah wali mereka, yakni pemelihara, penolong, dan pendukung mereka, lantaran apa yang telah mereka lakukan, yakni sebagai balasan atas amal mereka yang saleh, maka Allah memberikan dan mengganjar mereka dengan surga berkat karunia dan kedermawanannya. Dan ingatlah pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah teman-teman mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki hal lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, dan, ingatlah hai Muhammad, ihwal perkara yang kamu ceritakan dan peringatkan kepada mereka akan, hari kami mengumpulkan mereka semuanya, yakni mengumpulkan jin dan teman-temannya dari kalangan manusia. Manusia-manusia itu menyembah jin, menaati, dan berlindung kepadanya di dunia serta sebagian mereka membisikkan perkataan yang indah sebagai tipuan kepada sebagian yang lain. Wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Surat Yasin, ayat 60-62. Ibnu Jurayj berkata bahwa pada zaman jahiliyah ada orang yang singgah di suatu daerah kemudian dia berkata, aku berlindung kepada lembah yang besar ini. Ucapan ini merupakan kesenangan yang didapat manusia dari jin seperti dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, lalu berkatalah teman-teman mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Al-Hasan berkata bahwa perolehan kesenangan sebagian mereka dari yang lain berupa perintah jin kepada manusia dan manusia melaksanakannya. Kesenangan yang diperoleh jin dari manusia ialah dalam hal perintah itu, artinya jin mendapat penghargaan dari manusia yang telah meminta tolong kepada jin. Jin berkata, manusia dan jin telah menghormati kami. Firman Allah Ta'ala, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami, Asadi menafsirkan, yakni kematian. Allah berfirman, neraka itulah tempat, tinggal dan rumah, kamu, mereka, dan teman-teman kamu. Sedang kamu kekal di dalamnya, dengan keadaan diam dan menetap, kecuali kalau Allah menghendaki hal lain. Sehubungan dengan kekecualian itu lahir banyak pendapat dan yang paling sahih ialah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan, sesungguhnya pengecualian itu merujuk kepada ahli tauhid yang berdosa, yaitu orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka berkat syafaat dari para pemberi syafaat, yaitu malaikat, nabi, dan kaum mukminin hingga mereka pun memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar. Kemudian datanglah rahmat Allah yang Maha Pengasih di antara orang-orang yang mengasihi. Rahmat itu mengeluarkan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan namun pada suatu kali dia pernah mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah. Persoalan itu terdapat pula dalam hadis sahih yang banyak dari Rasulullah, di antaranya hadis dari Anas, Jabir, Abi Said, Abi Hurairah, dan para sahabat lainnya.
Setelah itu tidak tersisa lagi dalam neraka kecuali orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni yang kekal dan dia tidak dapat mengelak daripadanya. Pandangan inilah yang dianut oleh para ulama dahulu maupun sekarang. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata, ayat ini merupakan penjelasan bahwa tidak selayaknya seorang pun menghukumi Allah sehubungan dengan makhluknya dan dia tidak layak menetapkan si anu di neraka dan si anu di surga. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan, ayat 129. Al-Hafidh bin Asakir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu, barang siapa yang membantu orang zalim, maka Allah akan membiarkannya dikuasai oleh orang zalim itu. Hadis ini gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Said menceritakan dari Qatadah sehubungan dengan penafsiran ayat ini, sesungguhnya Allah menjadikan mereka itu sebagai teman, lantaran perbuatan mereka sendiri. Jadi, orang mukmin adalah pelindung bagi orang mukmin kapan dan dimanapun. Orang kafir adalah pelindung bagi kafir lain kapan dan dimanapun. Keimanan itu bukan dicapai dengan angan-angan dan kamuflase. Demikianlah penafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Seorang penyair berkata, tiada suatu tangan pun melainkan tangan Allah di atasnya dan tiada orang zalim melainkan akan diuji dengan hal yang lebih zalim lagi. Maksud ayat yang mulia, sebagaimana kami telah menjadikan golongan jin yang telah menyesatkan manusia sebagai pelindung bagi golongan manusia yang merugi itu, demikian pula kami memperlakukan orang-orang zalim. Kami mengirim sebagian mereka untuk membinasakan sebagian yang lain, kami membinasakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami menyiksa sebagian mereka dengan sebagian yang lain sebagai balasan atas kezaliman dan kedurhakaannya. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memberi peringatan kepadamu ihwal pertemuanmu pada hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat 130. Ini pun salah satu ayat yang digunakan Allah untuk mencela manusia dan jin yang kafir pada hari kiamat. Dia menanya mereka, dan dia maha mengetahui, apakah para rasul itu telah menyampaikan risalahnya? Pertanyaan ini merupakan istifham takriri, artinya yaitu suatu pernyataan yang membawa seseorang kepada suatu kepastian. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu, dari kelompokmu? Para rasul itu berasal dari golongan manusia. Tidak ada rasul dari golongan jin. Demikianlah menurut pendapat Mujahid dan para imam salaf serta halaf yang tidak hanya seorang. Ibnu Abbas berkata bahwa para rasul itu dari golongan manusia dan sedikit sekali dari golongan jin. Ibnu Jarir menceritakan dari A'ad-Dahak bin Musahim bahwa dia beranggapan pada golongan jin pun terdapat para rasul. Pandangan Musahim ini didasarkan kepada ayat yang mulia ini. Pendapatnya ini perlu ditinjau lagi karena ayat itu tidak menunjukkan secara jelas kepada adanya rasul dalam kalangan jin. Dalam ayat ini Allah berfirman, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memberi peringatan kepadamu ihwal pertemuanmu pada hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kami mengakui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalahmu kepada kami, mengingatkan kami soal pertemuan denganmu, dan bahwasanya hari kiamat ini pasti terjadi. Allah Ta'ala berfirman, kehidupan dunia telah menipu mereka, mereka teledor dalam kehidupan dunia dan membinasakan diri dengan mendustakan para rasul dan menyalahi berbagai mukjizat mereka setelah sebelumnya mereka terperdaya oleh perhiasan kehidupan dunia, syahwatnya, dan keindahannya. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, pada hari kiamat,
bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap apa yang dibawa oleh para rasul ketika di dunia. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidak membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, ayat 131. Dan masing-masing orang memperoleh derajat yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidak membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Yakni, sesungguhnya kami mendapat alasan dari pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab itu supaya seseorang tidak dizalimi karena kezalimannya padahal dakwah belum lagi sampai kepadanya, bahkan hal itu pun menjadi alasan bagi aneka umat bahwa kami tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah diutus rasul-rasul kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 24. Ayat-ayat yang senada dengan hal ini sangat banyak. Firman Allah Ta'ala, karena Tuhanmu tidak membinasakan kota-kota karena kezaliman, berupa syirik dan sejenisnya sedang mereka dalam keadaan lengah. Yakni, Allah tidak bermaksud menyegerakan siksaan mereka sebelum Dia mengutus kepada mereka seorang rasul yang memperingatkan mereka terhadap aneka alasan Allah atas mereka, memperingatkan mereka terhadap azab Allah pada hari akhirat, dan Dia tidak akan menyiksa mereka pada saat lalai supaya mereka tidak berdalih. Belum datang kepada kami pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Firman Allah Ta'ala, masing-masing orang memperoleh derajat yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yakni setiap pelaku ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan kepadanya memiliki martabat dan posisi yang sesuai dengan amalnya. Allah akan memberinya imbalan, apakah amal itu baik atau buruk. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Jarir. Saya kira firman Allah, masing-masing orang memperoleh derajat yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya, ini pun dapat ditafsirkan dengan, setiap jin dan manusia yang kafir memiliki peringkat di dalam neraka yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda. Ibnu Jarir menafsirkan, setiap peringkat itu merupakan buah amal mereka yang ditetapkan pada sisi Allah untuk dibalas berdasarkan amal itu pada saat mereka bertemu dengan Dia dan saat kembali kepadanya. Dan Tuhanmu Maha Kaya dan memiliki rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya sepeninggalmu, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain, ayat 133. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menolaknya, ayat 134. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan, ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu, hai Muhammad, Maha Kaya, sehingga Dia tidak memerlukan perkara selain Dia dan setiap perkara selain Dia itu membutuhkan kepadanya. Dan memiliki rahmat, walaupun demikian, Dia Maha Penyayang terhadap mereka. Penggalan ini seperti firman Allah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap manusia. Firman Allah, jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu, jika kamu menyalahi perintahnya, dan menggantimu dengan siapa, yakni dengan kaum lain yang menaatinya, yang dikehendakinya sepeninggalmu, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Sebagaimana Dia berkuasa untuk melenyapkan generasi-generasi terdahulu dan digantikan dengan generasi sesudahnya, demikian pula Dia berkuasa untuk melenyapkan mereka dan mengganti dengan orang selain mereka. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan Allah lah yang Maha Kaya sedang kamulah orang-orang yang berkehendak, kepadanya,
Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad, ayat 38. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menolaknya. Yakni, Dia Maha Kuasa untuk mengembalikan kamu, setelah kamu menjadi tanah, dan tiada suatu perkara pun yang dapat mengalahkannya. Dalam menafsirkan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, "Hai anak Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang mati. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan sekali-kali kamu tidak akan sanggup menolaknya." Firman Allah Ta'ala, katakanlah, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui." Penggalan ini merupakan ancaman yang keras dan tegas. Yakni, teruslah berada di jalanmu dan pihakmu jika kamu beranggapan bahwa kamu berada di atas petunjuk, maka aku pun akan terus berada di jalanku dan manhajku, artinya jalan yang jelas dan terang, maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Yakni, apakah hasil baik itu milik kamu atau milik kami? Sesungguhnya Allah telah melaksanakan janjinya kepada Rasul-Nya, bahwa Dia telah menempatkannya di negeri dan pemerintahannya serta di tengah-tengah hamba-hambanya yang terpilih. Allah pun telah menaklukkan baginya kota Mekah, demikian pula dengan jazirah Arab lainnya seperti Yaman dan Bahrain. Semua itu terjadi pada masa hidup beliau. Kemudian ditaklukkan pula sejumlah kota sepeninggal beliau, yaitu pada masa para khalifah, sebagaimana Allah berfirman, Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, Surat Al-Mujadalah, ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam Zabur sesudah, kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Al-Anbiya, 105. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Surat An-Nur, ayat 55. Tuhan Rabbul Alamin telah meluluskan semua itu bagi umat Muhammad. Kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia, dahulu maupun sekarang, lahir maupun batin. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Ayat 136. Ayat ini merupakan celaan dan cacian Allah terhadap kaum musyrikin yang menciptakan suatu bid'ah, kekafiran, dan kemusyrikan. Mereka menetapkan sekutu-sekutu dan bagian dari makhluknya kepada Allah, padahal Dialah yang menciptakan segala perkara. Maha suci dan maha tinggi Dia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman, buah-buahan, dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Firman Allah Ta'ala, maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah,
maka sajian itu sampai kepada berhala mereka. Ali bin Abi Talha dan Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan ayat itu yang secara singkat dapat dikatakan, tanaman dan buah-buahan yang diperoleh oleh kaum musyrikin diberikan kepada Allah dan berhala. Mereka menjaga dan melindungi bagian berhala. Jika ada sesuatu yang jatuh dari bagian Allah, maka mereka mengembalikannya ke bagian berhala. Jika jatah air untuk berhala datang lebih dahulu, maka nanti mereka akan mengambil sebagian dari jatah untuk Allah guna disiramkan kepada bagian berhala. Jika buah atau tanaman itu bercampur antara bagian Allah dengan bagian berhala, maka mereka memutuskan perkara yang bercampur itu untuk berhala, dan mereka mengatakan bahwa berhala ini miskin. Jika jatah air untuk Allah datang lebih dahulu, maka mereka akan menggunakannya untuk menyiram tanaman bagian berhala. Mereka mengharamkan sebagian harta mereka seperti unta bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Mereka mempersembahkannya untuk berhala. Mereka beranggapan bahwa binatang itu diharamkan guna bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Firman Allah Ta'ala, amat buruklah ketetapan mereka itu, yakni amat buruklah apa yang mereka bagikan. Pertama, karena mereka salah dalam landasan pembagiannya. Karena Allah Ta'ala adalah pengatur, pemilik, dan pencipta segala perkara. Kemudian tatkala mereka membagi menurut anggapan pembagian yang salah, maka mereka tidak memelihara pembagian itu, bahkan mengkhianatinya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, mereka menetapkan untuk Allah anak-anak perempuan. Maha suci Dia. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Allah berfirman, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil, Surat An-Najm, ayat 22. Dan demikianlah dia, setan, telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat 137. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan, memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, maka setan pun menjadikan mereka memandang perbuatan membunuh anak-anaknya karena khawatir miskin dan perbuatan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan karena malu. Firman Allah Ta'ala, untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Yakni, setan menyuruh mereka membunuh anak-anak perempuannya, yang berarti setan itu membinasakan mereka, seperti firman Allah Ta'ala, apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Surat At-Takwir, ayat 8 dan 9. Dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya, yakni supaya mereka mencampur adukan agamanya. Firman Allah Ta'ala, dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, semua itu terjadi atas kehendak Allah serta hikmah sempurna yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Ta'ala, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Yakni, tinggalkanlah dan jauhilah mereka dan apa yang mereka lakukan. Nanti Allah akan memutuskan persoalan antara kamu dan mereka, baik pada hari kiamat maupun ketika di dunia dengan mengutusmu untuk mengalahkan mereka atau di dunia dan di akhirat. Dan mereka berkata, ini adalah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang haram ditunggangi serta binatang ternak yang tidak dibacakan nama Allah atasnya, semata-mata membuat kebohongan kepada Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan, ayat 138. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Al-bijlu artinya perkara haram yang diharamkan oleh mereka, seperti unta wasilah, dan pengharaman perkara yang mereka haramkan. Qatadah berkata, dan mereka berkata, ini adalah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Pengerasan, pemberatan, dan pengharaman atas harta mereka itu berasal dari setan, bukan dari Allah Ta'ala. Ibnu Zaid bin Aslam berkata, tidak boleh dimakan, tiada lain karena diperuntukkan bagi Tuhan-Tuhan mereka. As-Sadi berkata, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Kaum musyrikin mengatakan bahwa makanan itu haram dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kebohongan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-Ma'idah, ayat 103. Ternak ini ialah yang diharamkan untuk ditunggangi, ternak yang tidak dibacakan basmalah saat menyembelihnya, dan ada ternak yang tidak boleh diambil apapun daripadanya, tidak boleh ditunggangi, diperah, dimuati barang, dikerjakan, dan digunakan untuk usaha. Semata-mata membuat kebohongan kepada Allah, dan kedustaan dari mereka dalam hal menyandarkan pengharaman itu kepada agama dan syariat Allah, karena Allah tidak mengizinkan demikian kepada mereka. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan dan sandarkan kepadanya. Mereka berkata, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk kami, kaum pria, dan diharamkan atas kaum wanita kami. Jika yang di dalam perut itu dilahirkan mati, maka laki-laki dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, ayat 139. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala ini Ibnu Abbas menafsirkan, mereka berkata, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini, yaitu susu, adalah khusus untuk kami, kaum pria, dan diharamkan atas kaum wanita kami. Maka susu hanya diminum oleh kaum laki-laki saja. Jika seekor domba melahirkan anak jantan, maka mereka menyembelih anak domba itu dan hanya dimakan oleh kaum laki-laki saja. Jika anak yang lahir itu betina, maka anak domba itu dibiarkan dan tidak disembelih. Jika anak yang dilahirkan itu mati, maka baik laki-laki maupun wanita boleh bersama-sama memakannya. Kemudian Allah melarang perbuatan itu. Firman Allah Ta'ala, kelak Allah akan membalas mereka atas ketetapan mereka, yakni omongan mereka yang bohong mengenai hal itu. Firman ini senada dengan ayat, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Surat An-Nahl, ayat 116. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, dalam berbagai perbuatan, perkataan, syariat, dan ketetapannya, lagi Maha Mengetahui, terhadap berbagai pekerjaan hambanya, apakah itu pekerjaan baik atau buruk. Kelak Dia akan membalas perbuatan mereka itu secara sempurna. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan ketidaktahuan. Mereka mengharamkan apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka karena semata-mata mengada-ada terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayat 140. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya merugilah, baik di dunia maupun di akhirat, orang yang telah melakukan berbagai perbuatan tersebut. Kerugian di dunia ialah mereka kehilangan anak karena dibunuh dan sempitnya kekayaan. Mereka telah mengharamkan beberapa perkara yang mereka ciptakan sendiri. Adapun kerugian di akhirat ialah mereka akan berakhir pada azab yang sangat buruk karena mereka berdusta dan mengada-ada kepada Allah. Ayat ini seperti, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah tiadalah beruntung, itu adalah
kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian kepada Kamilah tempat mereka kembali. Kemudian kami akan menimpakan azab yang berat kepada mereka lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawi mengatakan dari Ibnu Abbas tatkala dia menafsirkan ayat ini, bila kamu merasa senang untuk mengetahui kebodohan kaum musyrikin Arab, maka bacalah lebih dari 130 kali surat ini, sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan ketidaktahuan. Mereka mengharamkan apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka karena semata-mata mengada-ada terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Bila dia berbuah, maka makanlah buahnya, berikanlah haknya pada saat memanennya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, ayat 141. Dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu, ayat 142. Allah Ta'ala berfirman guna menjelaskan bahwa dialah pencipta segala perkara, tanaman, buah-buahan, dan ternak yang dikelola oleh kaum musyrikin itu menurut aneka pandangannya yang salah, dibagi-bagi, dan dipilah-pilah sehingga ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, marusyaat berarti ditinggikan. Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, marusyaat berarti pohon anggur yang diberi anjang-anjang. Gair marusyaat berarti pohon anggur yang tidak diberi anjang-anjang. Firman Allah Ta'ala, yang serupa dan yang tidak serupa. Ibnu Jurayj menafsirkan, yang serupa penampilannya namun rasa buahnya berbeda. Firman Allah Ta'ala, apabila dia berbuah, maka makanlah buahnya, berupa kurma dan anggur yang belum dikeringkan. Firman Allah Ta'ala, berikanlah haknya pada saat memanennya. Ibnu Jarir menafsirkan, sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya zakat fardu. Penafsiran demikian diriwayatkan pula dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya Nabi menyuruh kepada setiap orang yang panen kurma untuk memberikan 10 wasak dalam bentuk tandan yang digantungkan di masjid bagi orang-orang miskin. Sanad hadis ini bagus. Hasan Basri berkata, pemberian itu berupa sedekah biji-bijian dan buah-buahan. Ulama lain mengatakan, pemberian itu merupakan hak selain zakat. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, berikanlah haknya pada saat memanennya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, adalah para sahabat memberikan suatu pemberian yang non-zakat pada saat panen. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi. Sehubungan dengan ayat tadi, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Abdul Malik bin Abi Salman, dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata, memberikan sesuatu seikhlasnya kepada orang yang ada pada saat panen, namun bukan zakat. Hal senada dikemukakan pula oleh sekelompok tabi'in dan yang lainnya. Ulama lain mengatakan, semula pemberian ini wajib, kemudian dinasah, dihapus oleh Allah dengan kadar pemberian 1/10 atau 1/5. Demikianlah diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Hanafiyah, Ibrahim An-Nukhai, Al-Hasan, As-Sadi, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Saya berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan pemberian ini dinasah, dihapus, masih perlu dipikirkan lebih lanjut karena sebelumnya merupakan perkara yang murni wajib kemudian dirinci penjelasannya,
dijelaskan kadar yang dikeluarkannya, dan kuantitasnya. Para ulama mengatakan, hal ini berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang-orang yang panen namun tidak bersedekah, sebagaimana hal itu dikisahkan Allah ihwal ahli surga, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Surat Al-Qalam, ayat 17-33. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Banyak sekali tafsiran atas ayat ini. Kemudian Ibnu Jarir memilih tafsiran Adha, yang mengatakan, sesungguhnya Allah melarang berlebih-lebihan dalam segala perkara. Tidak diragukan lagi bahwa penafsiran demikian benar. Namun kalau dilihat dari Jahiriyah susunan ayat yang berbunyi, bila ia berbuah, maka makanlah buahnya dan berikanlah haknya pada saat memanennya, dan janganlah berlebih-lebihan, maka penafsiran itu mesti merujuk ke soal makan. Yakni, janganlah berlebih-lebihan dalam memakannya karena dapat membahayakan akal dan fisik, seperti kata firman Allah Ta'ala, makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sekaitan dengan hal itu, di dalam Sahih Bukhari dikatakan, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan kesombongan. Jadi, berlebihan di sini ialah berlebihan dalam hal makan. Wallahu alam. Firman Allah, dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Yakni, Dia menciptakan untuk kamu bahwa dari berbagai binatang ternak itu ada ternak untuk pengangkutan dan untuk disembelih. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Ha'amulah ialah ternak untuk ditunggangi. Farasi ialah ternak untuk diambil dagingnya dan diperah susunya. Domba bukan untuk ditunggangi namun untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan kulitnya untuk alas dan mantel. Penafsiran yang dikemukakan oleh Abdurrahman tatkala dia menafsirkan ayat yang mulia ini adalah bagus dan dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Surat Yasin, ayat 71 dan 72. Dan firman Allah Ta'ala, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Surat An-Nahl, ayat 80. Firman Allah Ta'ala, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa buah, tanaman, dan aneka binatang ternak yang dijadikan tunggangan dan yang diambil dagingnya sebagai rezeki bagi kamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, berbagai jalan dan perintah, artinya pemanfaatan sumber daya setan. Setan sebagaimana yang diikuti oleh kaum musyrikin yang mengharamkan buah-buahan dan tanam-tanaman yang telah direzekikan Allah kepada mereka sebagai perbuatan mengada-ada kepada Allah. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kamu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fathir, ayat 6. Firman Allah, nyata, artinya jelas permusuhannya, seperti firman Allah Ta'ala, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah. Bagi orang-orang yang zalim, Surat Al-Kahfi, ayat 50. 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya?
Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 143. Sepasang unta dan sepasang sapi. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 144. Kedua ayat ini merupakan penjelasan bagi bangsa Arab jahiliyah sebelum datang Islam tentang binatang ternak yang mereka haramkan. Mereka pun mengklasifikasikan dan mengkategorikannya ke dalam bahirah, saibah, wasilah, ham, dan jenis-jenis lainnya yang mereka ciptakan terhadap binatang ternak, buah-buahan, dan tanaman. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Dia menjadikan kebun-kebun itu ada yang berjunjung dan ada yang tidak berjunjung, menjadikan binatang ternak sebagai tunggangan dan untuk dikonsumsi, menjelaskan jenis ternak, domba, kambing, unta, dan sapi baik jantan maupun betina. Bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan apapun dari semua makanan itu, tidak diharamkan pula anak-anaknya, bahkan semuanya itu diciptakan bagi Bani Adam untuk dimakan, ditunggangi, dipekerjakan, diperah susunya, dan dimanfaatkan.